Oke, selamat pagi lagi semuanya. Selamat datang di Story Adventure Channel. Kali ini masih dengan gua Aldo dan di belakang kamera ada Hanif. Kita main-main ke gunung mana nih? Ya, Gunung Jawa Tengah, salah satu yang dinobatkan menjadi gunung yang terbersih juga. Dan mempunyai ketinggian 2400-an, tapi terkenal juga dengan treknya kecil-kecil cabai rawit. Kemanakah kita? Ikutin terus. Let's go. Nah, jadi tuh kita mau naik Gunung Kembang via Blembem. Basecampnya seperti ini. Tadinya kita mau naik berdua ya, tapi kita manggil kawan kita satu nih, ayo. Ya, lu semua udah pada tahu sih, Mas. Ini dia. Hai, Andalan kita lagi sama saya Mas Aga. Nah, Mas Aga ya selalu menemani kita di daerah Wonosobo nih, ya nggak Sekarang Wonosobo kita aja ya. di Blembem ya Mas ya. Iya, benar di Blembem. Kecil-kecil cabai rawit kita cobain nih. Oke. Oke, kita sekarang mau daftar ngelis-ngelis dulu, cek kesehatan yang ada sama Ya. sambil ngopi-ngopi. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini Gunung Kembang. Gunung dengan ketinggian 2340 mdpl ini terletak di daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan pemandangannya yang spektakuler, gunung ini juga menjaga akan kebersihannya loh, sehingga gunung ini dinobatkan sebagai salah satu gunung yang terbersih di Indonesia. Tapi di balik itu semua, jalur gunung ini nggak kalah spektakuler nih guys, sehingga gunung ini mendapatkan julukan kecil-kecil cabai rawit. Sistem awal ya mungkin ya kita sama teman-teman pendaki yang lain dengan aturannya datang langsung lekis langsung naik. Tetapi kan kita tidak tahu pendakinya yang bawa apa aja. Iya. Bawa apa aja. Terus ketika kalau dulu dan mereka kan buang sembarangan. Ya, betul. Dan keluh kesahnya pendaki itu banyak. Kotor Masih ya, banyak sampah. sampah, Ya. banyak sampah. Betul. Nah, yang bikin ribet itu, yang bikin susah itu kan teman-teman pendaki. Yang mereka teman yang mau pengen gunungnya bersih. Ya. Nah, tugasnya basecamp kita cuman yang melakukan pengecekan ulang doang. Ya dengan Yang- cara itu dengan ya. cara itu. Ya. Jadi sekarang di sini sistemnya itu sebelum naik ya semua barang dicek dulu ya. Cek dulu, pokoknya mau pakai porter mau enggak pasti dicek. Terus setelah selesai ngecamp itu semua diperiksa, Dicek lagi. Dan kalau ada yang kurang apa Mas hukumannya? Kita nggak hukuman, denda. Oh, nah. Denda. Denda Nah, ya? dendanya 1.025.000 per Nah. itemnya. Per Oh. item. Per item ya, 1.025.000 itu per item. Keren sih. Cuman jadinya ya gunung ini jadi gunung yang terbersih juga lah ya. Ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, itu bukan untuk basecamp doang. Teman-teman semuanya. pendaki yang bikin yang gunungnya Oh bersih. iya benar. Ya ketika pendaki datang ke Kembang, mereka bisa melakukan di basecamp lain tanpa melakukan packing ulang. Oh, iya. Iya kan? Ya betul. Ya. Alhamdulillah 2 tahun lebih ini udah nggak ada. Aman ya? Challenge udah nggak ada. Teman-teman aman semua. Terus ketika pendaki kita suruh cek ulang lagi alat-alatnya, komponnya Mas, cek ulang lagi. Ketika kita suruh cek ulang komponnya, ada yang ngeyel. Ada kayak
aman mas, saya baru turun gunung, baru dicek juga di rumah gini, bawa apa segala macam. Tapi kita suruh cek ulang lagi di sini ada yang mampet, ya kan? Ketika terjadi trouble di atas minta tolong sama siapa? Iya, Gitu kan? benar. Coba bayangin. Ujung-ujungnya sini Ya. lagi. Nah itu terjadi nanti misalnya kedinginan, hipotermia. Jadi kan orang basecamp naik dulu ke atas, Iya. butuh proses juga. Benar. Nah, Mending makanya kalau perlengkapannya. waspada dari bawah dulu lah. Iya, betul. Makanya. Apalagi kalau kita di sini packingnya packing basah. Yang dengan rentan basah seperti pakaian, SB itu lapisin dulu kantong plastik. Ya, Biar aman. Walaupun hujan gak hujan, tetap aja ya. Iya. packingnya gitu. Soalnya kita belajar dari pengalaman. Ketika dulu kita nggak ada packing yang pakai trash bag sama dilapisi pakai plastik, evakuasi banyak. Jam 3, jam 2 Gitu ya? naik. Tapi maksudnya di atas berarti dapat sinyal bisa ngabarin sini apa Bisa. turun? Oh, oke. I see. Ada teman-teman yang lain yang ngabarin juga, ada yang dapat sinyal. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu sistemnya di sini dan juga ada cek kesehatan di sana, nanti kita tes tensi. Ya segitu ya, kita mau nyantai dulu ngopi-ngopi, ntar kita lanjut lagi. Ada beberapa prosedur yang harus kalian lakukan jika ingin mendaki di gunung ini, yaitu barang bawaan kalian akan diperiksa dan didata oleh pengelola. Nah, sistem ini nih yang menjadikan gunung ini bersih. Selanjutnya, kalian akan melakukan tes kesehatan. Baru deh kalian melakukan registrasi. Oh iya, betul. Masker ini satu bang. Untuk biaya yang dibutuhkan jika kalian mau mendaki gunung ini sebesar Rp55.000. Jika kalian ingin menggunakan fasilitas truk untuk sampai ke pos Istana Katak, akan ada biaya tambahan sebesar Rp25.000. Cukup menghemat waktu nih. Oke, sekarang kita lagi registrasi. Jadi tadi tuh habis nyantai-nyantai kita ngelis barang dulu semua. Itu bener-bener detail ya, ditulis satu-satu jumlahnya berapa. Sampai nanti listnya itu ini kita bawa sampai kita turun dan akan dicek lagi. Bener-bener dicek detail. Kalau enggak dendanya nih kalian bisa lihat nih. 1.025.000 per item ya, Mas? Per item. Nah, terus habis itu kita cek tensi. Sudah semuanya normal, baru sekarang kita registrasi dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Edi. Mas Edi. Di sini jadi berdua ya sama Iya. Mas Kribo ya, ganteng-ganteng semua lah, mungkin bisa lah kalian yang lagi nyari kan. Oke, thank you. Oke, sekarang kita lanjut Mas, silakan Oke. dijelaskan. Ya, saya jelasin dulu jalur. Nanti kalau misal kurang paham, kurang mengerti, nanti saya tanya setelah saya jelasin jalur ya. Saya jelasin dulu jalurnya dan peraturannya. Ya. Oke, ini base camp. Nanti dari base camp ini yang naik mobil sampai ke pos 1 atau Istana Katak. Istana Katak ini satu-satunya shelter buat istirahat, tanda naik ataupun turun besok. Nanti turun dari mobil dari Istana Katak ini nanti mengikuti jalan batu ini. Mengikuti jalan batu sekitar 1 jam perjalanan. Nanti di sini ada gapura kecil terbuat dari pakis hutan ataupun galar belok kiri. Menyeberangi satu petak perkebunan teh sekitar 15 menit, gerbang 280. Dari gapura kecil kelihatan pelang besar di sini. Selamat datang kandang celeng. Di sini juga udah vegetasi, perbatasan antara kebun teh sama hutan. Masuk hutan satu jalur, nanti per posnya berkisar kita 15 menit atau 20 menit perjalanan. Area hutan dilarang camp untuk peraturan camp. Nanti kalau mau camp selepas hutan, Sabana 1, Sabana 2, Sunrise Camp Bongkeng di atas tanjakan Mesra sekitar 15 menit menuju puncak ataupun puncak sekalian untuk camp. Jadi untuk camp ada 4 titik, Sabana 1, Sabana 2, Sunrise Camp Bongkeng sama puncak. Ini kontak base camp yang bisa dihubungi kalau bawa radio nih frekuensinya. Terus kalau turun besok tetap lewatnya jalan batu lagi. Yang penting jangan terobos di area kebun teh, soalnya di sini banyak persimpangan yang sama.
Jadi lewatnya jalan batu lagi, naik satu jalur, turun pun satu jalur. Nah, sampai besok ada pengecekan sampah. Kalau udah turun besok ada pengecekan sampah sebelum pengambilan identitas. Makanya tiket sama listnya saya jadiin satu, Anda bisa cek sendiri dulu, habis gitu kita cek bareng-bareng. Kalau sampai hilang 1.025.000 per item, atau Anda naik lagi cari sampah yang hilang. Jadi yang berpotensi sampah organik ataupun non organik tetap dibawa turun. Kalau sampai dibuang sembarangan, saya ingetin lagi 1.025.000 per item, atau Anda naik lagi cari sampah yang hilang. Terus sepanjang jalur dari base camp ini sampai puncak kami nggak ada mata air. Cuman kalau kekurangan air di atas tanjakan Mesra, namanya Sunrise Camp Bongkeng, bisa turun di kaldera kami, di situ ada penampungan air hujan. Oke, silakan. Mantap. Nih ya, jadi sistemnya nih bagus banget nih ya. Semoga semua gunung mungkin ya bisa. Amin, ya. amin, ya. Biar alam Indonesia tuh makin bagus, makin indah, makin bersih semuanya. Oke. Nah, terus ini Mas mau nanya, Iya. kalau untuk naik truk itu ke Istana Katak. itu Iya. berapa lama? Sekitar 20 menit. 20 menit. Iya. Kalau jalan kaki hematnya 1 jam, paling lambat 1,5 jam sampai 2 jam. Oh, lumayan. Iya, lumayan. Oke, sip lah. Oke, Semuanya siap. jelas. Oke, Terima kasih thank you. banyak nih Mas Ya, Edi ya. sama-sama. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Ya, hati-hati ya. Siap, Yuk. terima kasih. Oke, ayo siap-siap. Oke, jadi kita udah di atas truknya nih. Mana? Nah, ini andalan kita nih, ya kan? Mantap. Sampai besok lagi. Makasih. Oke, kita sekarang mau pemanasan dulu ya, doa-doa baru kita lanjut jalan. Yuhu. Oke. Selamat siang menjelang sore ya, Mas Aldo dan kawan kita Mas Hanif. Ya, kita berada di Gunung Kembang, tepatnya di Istana Katak. Kita menuju ke gerbang dan menuju ke puncak. Tapi sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu. Udah ya. Tapi yang lebih utama kita adalah berdoa. Mohon keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam sebuah pendakian. Amin. Oke, sebelum kita berdoa, saya sedikit menjelaskan tentang jalur. Mungkin dari sini ke gerbang pendakian sekitar 30 menit kurang lebihnya. Dari gerbang pendakian kita masuk ke vegetasi sampai puncak kurang lebihnya 3 sampai 4 jam. Ya. Dan semoga saja nanti, karena sekarang udah jam setengah 2, kemungkinan kita antara petang sampai ke puncak
nanti kita dirikan tendanya di puncaknya aja. Oke. Mungkin seperti itu aja. Kalau tentang di jalur ada yang perlu ditanyakan nanti bisa mungkin saya sampaikan, kalau tidak ya maaf aja. Oke. Oke, seperti itu aja. Kita sebelum melakukan pendakian lebih utama dan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, mohon keselamatan dan sebagainya menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Let's go. Semangat semuanya ya. Kalau ada apa-apa ngomong, semoga sehat sampai dengan pulang lagi. Amin. Let's go Kembang. Oke, sekarang kita lanjut dari Istana Katak. Ketinggiannya tuh di 1677. Sedangkan base campnya itu tadi sekitar 1400-an lah. Jadi dari base camp untuk ke puncaknya kita akan naik sekitar 900 meter lah dari base camp. Nah, seperti yang tadi Mas Aga bilang, untuk durasi pendakiannya sekitar 3-4 jam lah dari sini sampai ke puncak. Cuman ya kita lihat aja gimana perjalanannya. Let's go, lanjut. Hujan guys. Tadi itu sore kita start jalan itu jam 13.32. Cuman kayaknya masih hujan ke bawah kabut aja ya. Ya, yuk lanjut lagi. Jalan 7 menit sampai di Plang nih, terus juga hujan jadi kita semua pakai jas hujan cari aman. Nah, ini ada Plang nih. Tinggal ikutin aja karena jalurnya tuh kalau lewat Belum ya cuma satu jalur ini nih yang kita lewatin sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Melaju. Oke, udah jalan 20 menit, nggak ada bonus bos. Lanjut terus. Tracknya juga batu-batu gitu, jadi licin lah, hati-hati ketika kita melangkah gitu. Oke, sambil nunggu Hanif masih di belakang sana, kita take a break dulu 5 menit. Yuhu, sudah bersama Hanif lagi, kita lanjut lagi. Masih tanjakan. Let's go. Man, ada landai juga. Tapi hujannya makin deras. Ya, kita lihat aja lah gimana nanti. Cuman kita masih jalan dulu ke sana. Oke, lanjut. Oke, jadi jalan 30 menit sampai juga di perbatasannya jalan batu ke arah kebun teh. Itu ketinggiannya 1694. Oke, kita mau take a break dulu mungkin 5 menit, habis itu baru hajar lagi. Wuhu. Kita lanjut lagi. Jadi sungai kecil. Mantap. Gila, tangganya tuh tinggi-tinggi banget.
Jadi buat melangkah wajib. Oke, kita gas lagi. Let's go. Oke, udah jalan 37 menit dari Istana Katak. Setelah kita membelah kebun teh, akhirnya kita sampai di Kandang Celeng. Ketinggiannya 1754. Cuman ya kita masih nunggu Anip dulu di belakang, jadi kita take a break dulu. Yuhu. Nah ini nih, jadi kalau kata pengelola basecamp Blembem tuh udah 10 hari ya nggak hujan. Totalnya sekarang kita kena hujan. Untungnya masih prepare ya. Mantap. Bawa jas hujan ya, mau lagi kemarau mau apa ya, namanya kita main di outdoor ya. Mental. Lebih baik ya jaga-jaga lah. Baru naik langsung kena hujan. Mental bro. Ya mental harus kuat, fisik harus kuat, perlengkapan pun juga. Mau cuman tektok ke atau emang apalagi ngecamp ya. Jadi ya keselamatan kita ya nomor satu lah. Jangan disepelein, apalagi cuman gara-gara masalah jas hujan ya 10.000 lah ya, 15.000. Tapi menyangkut nyawa lu dibanding lu kedinginan, hipotermia dan lain-lain, ya mending prepare aja lah ya. Gak ada salahnya juga. Oke, masih istirahat sebentar lagi, mungkin kita mau jalan. Let's go. Ya. Ayo Bunda. Ya bun. Istirahat dulu bun. Nih tenaga dalamnya keluar nih. Ngebul om, ngebul. Istirahat 10 menit, tadi 35 menit kan kita sampai sini. Sekarang udah menit ke 45 di ketinggian 1776. Kita mau lanjut lagi. Oke, siap. Aman Nip? Aman. Gas ya. Gas. Let's go. Jangan lagi guys. Udah berhenti, kenceng lagi. Oke, lanjut lagi ya. Mempunyai 2 jalur resmi, yaitu jalur Lengkong dan jalur Blembem. Kalau untuk treknya katanya sih 11-12 ya guys. Temu lintah gede banget. Jadi dari tadi masih banyak lintah, nggak tahu mungkin karena lagi hujan kali ya pada keluar ya. Oke, kita masih menanjak, udah jalan 1 jam 4 menit, ketinggian 1834. Lanjut. Lintah. Hati-hati, ada lintah nih di sini pas. Tuh. Yuk, bantu Mas Aga. Ini dari tadi tuh judulnya manjat gunung ya. Ditemani lintah banyak banget, gede-gede lagi. Tapi ya walaupun licin ya banyak pegangan lah, jangan takut kotor. Daripada maksain gak pegangan, tentunya kepleset kan lumayan ya.
benjol dikit mah asik juga bos di gunung. Yuk lanjut. Oke, setelah jalan 1 jam 8 menit ketinggian 1845 sampai di pos Paleman. Sebentar, gua harus manjat. Oh, aku dulu mas. Ayo. Nah. Mantap, mantap. Ini dia pos Paleman. Kita istirahat dulu lah 5 menit mungkin. Oke. Yuhu. Oke, udah selesai istirahat sekitar 11 menit. Kita mau lanjut lagi, treknya masih mantap. Let's go. Oke, jadi udah jalan 1 jam 28 menit dengan 1891. Jadi dari pos Paleman tadi sekitar 7 menit sampai di pos Liliput. Mungkin cuma nunggu Anip aja, habis itu kita langsung jalan lagi. Karena jarak pos antar posnya dari Paleman tuh katanya sih ya deket-deket gitu jaraknya. Oke, kita tunggu Anip dulu. Yuhu. Udah berkumpul lagi, cuma nunggu 2 menit lah, kita lanjut jalan lagi. Masih tanjakan gas. Mantap. Bonus. Oke, jadi jalan 10 menit dari Liliput sampai juga di kandang coki-coki. Jadi udah jalan 1 jam 40 menit, ketinggiannya 1924 berdasarkan jam. Jadi kita nggak ada acuannya lagi karena di sini nggak ada keterangan MDPL-nya. Seperti biasa kita nunggu Anip bentar, mungkin kita langsung jalan lagi habis itu. Yuhu. Oke, udah bersama Anip lagi, kita mau lanjut lagi karena mengincar biar nyampe di campnya tuh rencana sih di puncak ya, biar nggak malam gitu. Jadi masih terang, bikin tenda juga masih enak. Jadi ya kita lanjut, masih tanjakan, mantap lah pokoknya, lanjut.
Nah, jalan kita 5 menit dari kandang coki-coki. Sini ada penampungan air nih guys. Tuh, rada gelap sih, cuman di situ kayak ada drum gitu menampung air. Lumayan lah kalau bawa airnya pas-pasan, di situ bisa ngisi air. Oke, kita lanjut lagi. Masih tanjakan. Ekor naga nggak jauh dari drum air tadi. Jalan 8 menit dari kandang coki-coki. Ketinggiannya 1959. Dari Istana Katak udah jalan 1 jam 48 menit. Mantap. Kita lanjut, kayaknya nggak berhenti. Let's go. Nah, ini mungkin nih dinamain ekor naga karena pohonnya kayak menyerupai ekor gitu. Itu hanya pikiran gue yang nggak tahu. Ntar lebih jelasnya mungkin kita bisa nanya di base campnya. Nah, namanya ekor naga. Oke, kita lanjut. Simpang 3 setelah jalan 6 menit dari pos apa tadi, ekor naga. Ketinggiannya di 1986. Udah jalan 1 jam 55 menit dari Istana Katak. Seperti biasa kita nunggu Hanif dulu baru kita jalan. Oke, sudah berkumpul lagi tim kita. Sekarang mau lanjut jalan. Masih hujan, nggak berhenti. Mantap. Gas! Oke, jadi udah jalan 14 menit dari
pos ekor naga tadi. Sekarang sampai di pos akar. Udah ketinggian 2062. Jalan dari Istana Katak sudah 2 jam 12 menit. Seperti biasa, kayaknya kita di sini take a break dulu 5 menit sambil nunggu Anip. Let's take a break. Yuhu. Ini jembatan nih, biasanya. Yuk. Kita istirahat di situ enak tuh. Nah, hati-hati juga ya ini. Kalau hujan licin kayunya. Jadi harus pening pelan-pelan aja lah. Oke, pos akar. Let's take a break. Oke, udah istirahat 10 menit di pos akar. Kita mau lanjut lagi. Let's go. Masih nanjak. Sabana 1 jalan cuman 4 menit dari tadi pos akar. Jadi 4 menit aja pos akar. Sekarang sampai di Sabana 1. Ketinggiannya 2108. Terus kayak ada tempat camping gitu. Bisa lah buat mungkin 3-4 tenda kali ya, yang kapasitas 3-4 orang. Oke, kita nunggu Anip sebentar, habis itu kayak langsung jalan lagi deh. Yuhu. Oke, kita lanjut lagi. Nih vegetasinya udah mulai sedikit-sedikit kebuka nih di Sabana 1. Treknya masih nanjak dan masih hujan. Let's go. Ada bonus landai. Jadi di jalan yang tol landai ini nih udah jalan 6 menit, ketinggiannya 2126. Kita mau recharge dulu. Kebetulan nih di rumah ada pai susu, jadi recharge-nya pai susu. Oke, kita recharge. Tadi sekitar 3 menit lah. Anip nyampe. Dia sekarang recharge. Jadi kayak biasa kalau gua sama Anip tuh jalan, misalkan gue duluan, berapa lama gue stop dulu sampai dia muncul atau suaranya udah dekat, baru lanjut lagi. Karena ya gue orangnya nggak kuat dingin, jadi berhenti lama-lama nggak bisa, harus tetap jalan terus. Nah sekarang kita mau lanjut lagi. Masih nanjakan nih, lumayan lebat dulu treknya, tapi masih kelihatan sih masih aman.
Oke, lanjut. Oke, jalan 16 menit dari Sabana 1. Kita sampai juga di Sabana 2. Wah. Tuh, ada danger ya. Sini juga ada bagasnya, cuman kalau kata pengelolanya sih udah lama nggak kelihatan. Ya itu mungkin salah satu kenapa gunung bersih itu nyaman. Jadi nggak ada bagasnya bos, ya kan? Nih di Sabana 2 viewnya sih udah mantep banget. Jadi makin semangat terus nih, ya kan? Tinggiannya udah 2148 mdpl. Kita jalan dari Istana Katak sudah 2 jam 48 menit. Seperti yang gue bilang tadi, kita di sini nunggu Anip dulu. Mungkin di tempat yang landai tadi dia recharge, nggak jauh kan dari sini. Jadi kita take a break dulu. Yuhu. Oke, udah istirahat 5 menit. Nih Anip di sini. Ya, recharge. Double recharge. Kita belum ngecas cuy dari tadi. Ciao. Mantap. Kita biasa ya. Oke. Lanjut. Oke, see you. Hati-hati. Alright. Habis Sabana 2. Tanjakannya. Gila. Nggak tahu sih nih besok turun gimana nih, apalagi kalau sambil hujan. Aduh. Ampun bosku. Oke. Let's go lanjut. Lumayan bunuh. Jadi treknya lebih nanjak yang curam tadi. Ada landai terus turun lagi. Semangat. Habis turunan, yang namanya ada turunan pasti ada tanjakan. Oke, jalan 8 menit dari Sabana 2 tadi sampai di Pos Kreo. Ketinggiannya udah 2187. Kita udah jalan 3 jam dari Istana Katak. Seperti biasa kita nunggu Anip dulu, baru kita cus lagi istirahat. Oke, jadi dari Pos Kreo kayaknya gue nunggu Anip rada depan lagi deh, nyari tempat yang enak dulu karena nih lumayan sempit ya jalurnya. Ya lanjut kita gas. Tadi suaranya sih udah kedengeran, kita udah komunikasi. Oke, masih nanjak. Nah, jadinya istirahat di sini sekitar semenit lah dari Kreo, lumayan bisa buat nyantai, legaan dikit tempatnya. Oke, let's take a break. Yuhu. Mantap Pak. Mantap sekali. Luar biasa. Oke, Anip udah bergabung lagi dengan kita seperti biasa ya. Kita duluan ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Let's go.
Aku gak tahu sih apa yang dimaksud tanjakan mesra tuh. Ini kali ya dari tadi nih. Mantap bosku, kita hajar. Let's go. Nah, mulai dari sini nih, otot kaki mulai merasakan getaran-getaran cinta dan juga kembang kempisnya paru-paru. Jadi, pastikan untuk kalian semua yang akan mendaki gunung ini harus mempersiapkan fisik dan mental kalian. Karena menurut kami, gunung ini bukan untuk gunung pemula. Ternyata baru ini tanjakan mesranya. Gila, mantep bos. Kita jalan dari Sabana 2 20 menit. Sekarang ketinggian 2250 dengan jarak tempuh 3 jam 31 menit dari Istana Katak. Tarik nafas dulu sebelum tanjakan mesra ya, mungkin 5 menit. Let's take a break. Yuhu. Ada pelangi. Bagus banget. Memang habis gelap terbitlah terang. Oke, istirahat selesai, kita lanjut lagi. Tanjakan mesra.
Emang mesra banget tanjakannya sama tanah. Sekarang udah jalan 11 menit dari pulang tanjakan mesra tadi, ketinggian udah 2284. Makin tinggi view-nya makin the best. Kita mungkin tarik nafas bentar lah ya, 2 menit. Oke, let's take a break. Oke, udah 2 menit. Waktunya kita go. Masih begini Pak, hajar-hajar. Let's go. Akhirnya jalan 9 menit dari tempat kita istirahat tadi sampai di Bongkeng Sunrise Camp. Mantap, tanjakannya mantap bener. Jadi udah jalan 3 jam 49 menit, ketinggian di 2311. Kita nungguan di bentar, baru habis itu jalan lagi. Let's take a break. Oke, jadi pas gue udah di atas itu, kayaknya gue mau pelan-pelan nyusul. Ya, nip suaranya tadi udah kedengeran. Ya, 4 jam lah nih nyampe puncak. Sekarang 3 jam 51 menit. Ayo hajar, last push, let's go. Nah, mungkin buat yang nggak tahu ya, jadi di situ tuh yang terpal biru itu sengaja dibikin penampungan air buat kita pendaki-pendaki yang memang kekurangan air, jadi bisa ngambil di situ di kalderanya. Turunnya lewat tadi tuh di Bongkeng Sunrise Camp, ada jalanan ke bawah, turunnya lewat itu. Oke, yuk lanjut lagi, let's go. Sampai di pintu langit, jalan 5 menit dari Bongkeng Sunrise Camp. Tuh, puncaknya udah dekat. Yuk mari kita gas. Puncak. Ya, 4 jam 1 menit di ketinggian 2347. Sekarang jam 5:30. Si Ane baru mau nyampe Bongkeng Sunrise Camp tadi. Mas Aga seperti biasa prepare tenda. Kita bantu-bantu dulu karena udah mau gelap. Oke, sampai jumpa lagi nanti. Oke, selamat malam. Jadi sekarang kita lagi ngopi. Nama Saga tuh ada di sebelah situ lagi bikin tenda dia. Jadi katanya kita disuruh nyantai aja.
Jadi ya udahlah, kita ngopi dulu guys, sambil nunggu tenda jadi. Sama Anif sih harusnya bentar lagi nyampe. Ayo ngopi dulu. Oke, selamat malam semuanya. Akhirnya kita sudah selesai mendirikan tenda dan juga ya sambil ngangetin badan. Tadi juga udah ganti baju, pakai baju kering. Wah, enak banget. Nah, sekarang seperti biasa, koki impor andalan kita lagi masak apa nih, Mas? Kita masak spaghetti. Ini ronde pertama ya. Nanti masih ada ronde kedua, ketiga. Pokoknya sampai sepuas-puasnya hari ini. Dan seterusnya. Karena kita udah gak mikirin ke puncak lagi. Iya gak? Udah nyampe ya. Udah nyampe puncak. Besok bangun jam 3 ya. Kita makan. Makan summit ya. Ngopi-ngopi. Nah, jadi begitu. Kalau kemarin koki kita dari Arab Saudi, sekarang dari Italia. Ya begitu aja lah ya, kita nunggu dulu sambil nyantai-nyantai, minum-minum kopi wedang sambil menikmati malam di atas puncak Gunung Kembang. Sampai nanti guys. Oke chef, sekarang masak apa nih? Ini spaghetti bolognese. Kita coba udah matang apa belum ya. Maaf ya. Bentar lagi 3 menit lagi atau 4 menit lagi. Sebenarnya udah matang sempurna ini. Wah, emang nih koki profesional nih ya kan? Bentar lagi terus nanti bolognese-nya masuk ya. Wah, ini nggak sabar sih guys, nyobain masakan chef Italia nih. Jadi nggak cuman hebat bawa barangnya aja ya, tadi aja sampai berapa? 30 kilo ya bawa, ada di bawah. Tapi masaknya juga mantap, dan lu semua harus cobain singkong gorengnya juga. Wah, perfecto. Oke, lanjut. Perlu kalian memperhatikan ketika masak adalah kebersihan. Nah, apalagi ini di Gunung Kembang nih yang terkenal di Jawa Tengah kan babinya kan. Apalagi kita masak daging, nah itu kan pasti mengundang bau. Nah, yang perlu diperhatikan nanti sampah-sampahnya kita bungkus, kita taruh di atas pohon supaya nanti kalau babinya datang mereka nggak mencari yang lainnya, seperti itu. Kecuali kalau babinya bisa manjat nih mas. Wah iya. Atau babinya datang bawa tangga. Wadidaw. Nah ini nih, udah jadi nih hasil masakannya chef kita. Sekali lagi gue tekankan ya, bukan hanya jago bawa barang, tapi ternyata masak juga luar biasa. Kapan lagi coba makan spaghetti bolognese di puncak gunung? Luar biasa. Nah, ini nggak makan puasa. Ya, kita sikat ya. Ajar ya mas. Selamat makan semuanya. Wah, perfecto, perfecto, perfecto. Selamat makan.
apa nih Mas Aga nih? Kita sarapan gorengan dulu. Nanti setelah gorengan kita ajar nasi ya. Yang kita Sedap banget. ngopi sama gorengan. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang udah jam 9:30. Udah disambut dengan masakan andalan dari chef kita, yaitu sop. Ada nugget juga, ada telur, ada bakwan jagung. Gak lupa ada sambelnya. Kita sikat ya. Sarapan. Wah, ini juga yang penting. Semangka. Mas, ayo mas. Madang mas. Mas makanya tabrak-tabrak di ini. Jangan lupa nuggetnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semua. Tap. Lanjut. Untuk tempat camping di puncak, jangan takut ya guys. Nih, ngapain lu? Nyoba doang dong. Iya. Untuk tempat camping di puncak, jangan takut ya guys, karena tempatnya cukup luas. Dan juga kalian bisa membangun tenda di area kalderanya loh. Selain di daerah kalderanya, di puncak gunung ini juga terdapat beberapa drum air penampungan yang bisa kalian gunakan. Oke, nah ini dia puncaknya dengan ketinggian 2340, puncak Kembang via Belembem. Kalau yang sana juga ada, tapi via Lengkong. Nah, kita tuh ngecamp di situ kemarin. Ya begitulah, jadi tempat ngecampnya tuh kemarin baru boleh dari Sabana 1 ya. Sampai sini baru bisa camping lah. Ya mungkin sekarang kita mau nunggu dulu kabutnya kebuka, kita foto-foto dan lain-lain. Karena barang juga udah diberesin. Habis itu kita cabut. Let's go. Let's go Kembang. Kita manusia hanya bisa berencana,
dan berimajinasi. Dengan kekuatan kaki untuk berjalan, tangan untuk menggenggam, mata untuk melihat, dan pikiran untuk menentukan. Disertai dengan rasa tanggung jawab, fisik yang memadai, dan juga tekad yang kuat. Menghadapi rasa kesulitan, kesenangan, dan saling bahu-membahu. Sampai dengan dimana titik imajinasi itu pun terwujud. Maka dari itu, mari kita jaga alam Indonesia agar tetap lestari. Oke, alhamdulillah udah selesai foto-foto semua, beres-beres. Sekarang kita mau jalan pulang, dan memang gunungnya bersih banget ya. Gunungnya jarang banget, hampir banget nggak ada sampah, bener-bener clean semua. Nah terus ya pesannya dari Gunung Kembang tuh ya ini nih. Jadi pendaki keren, gunung tanpa sampah lebih keren. Kurang lebih begitu ya, diingat. Jadi sampah harus selalu tanggung jawab. Nah sekarang kita mau lanjut balik ke base camp lagi. Let's go. Akhirnya nyampe juga di Istana Katak setelah jalan 1 jam dan 33 menit. Lumayan, trek turunnya juga licin banget ya. Kepleset berapa kali tadi kita berteman dengan tanah. Nah sekarang niatnya sih mau nyantai dulu di Istana Katak karena dari tadi kabut kan, mau nyari-nyari gambar-gambar yang bagus dulu sambil Mas Aga mau bikin makan siang ya Mas, sama kopi ya? Iya dong. Oke, jadi gitu aja lah, kita nyantai dulu. Let's go. Kan saya nunjuk ke atas, kenapa Anda ke samping? Di pos Istana Katak ini juga ada fasilitas kamar mandinya ya. Oke, udah selesai, kita ngambil fotonya dan istirahat juga, ngopi-ngopi sekitar 40 menit. Nah sekarang tuh jam 14.27, kita mau mulai jalan ke base camp. Kita lihat berapa lama. Let's go. Oke Mas, ini sampah-sampahnya ya. Ya. Mie instannya kita mulai dari mie instan ada 7 ya Mas. 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Apa? Kita lanjut tolak angin. Ada 7. Di sini 2. Masih sisa 3 ya. Masih sisa 4. Iya. Oke. Kemasan kalengnya 3 gas ya. 1, 2. Masih sisa 1. Satu lagi. Oke. 3. Kemasan botolnya 2. Minyak sama saus. Saus 1. Minyaknya dipakai atau tidak? Minyaknya ada. Mana ya? Pakai ya? Ini nih ya. Oh ya. Oke. Bumbu kemasannya ada 3. Pesalnya ada 4. 1, 2. 3, 4. Ya, yang kecilnya 1 ya. Ini. Finally, kita udah selesai nih. Tadi pengecekan sampah juga, cuman sama Mas Aga tadi ya. Udah selesai ya, beres-beres, nyantai-nyantai, ngopi lagi, makan lagi. Nah, kesannya itu apa ya? Kembang tuh mantep deh. Selain bersih banget juga, makanya ini gunung dinobatkan sebagai salah satu gunung di Indonesia yang terbersih, dan juga treknya tuh mantep. Jadi bikin kembang kempis gitu paru-paru kita, ya kan? Iya nggak? Oke, jadi ya segitu aja pendakian kita di Gunung Kembang ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe bisa langsung klik tombolnya sekarang di bawah. Jangan lupa juga like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.